Keuangan kacau dan bingung mulai belajar finansial dari mana? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang sibuk mencari cara menambah uang, tapi melewatkan fondasi finansial yang paling penting. Nah, di video ini kita bakalan bahas nih 5 pengetahuan keuangan yang jarang banget diajarkan. Dan kita mulai dari langkah pertama. Kenali kondisi keuanganmu sebelum mencari cara menambah uang. Kalau aku tanya sekarang, berapa total uang yang benar-benar kamu miliki setelah dikurangi semua utang? Bisa jawab dalam 10 detik deh. Jangan khawatir kalau jawabannya belum bisa. Faktanya, banyak orang ingin kaya tetapi bahkan belum mengenal kondisi keuangannya sendiri. Mereka sibuk mencari cara menambah penghasilan, belajar investasi, atau mencari bisnis sampingan. Padahal, langkah pertama dalam pengetahuan keuangan bukan mencari uang lebih banyak, melainkan memahami uang yang sudah kita miliki. Inilah pelajaran dari keuangan dasar yang sering dilewatkan. Coba jawab pertanyaan sederhana ini. Berapa penghasilanmu setiap bulan? Berapa total pengeluaranmu? Berapa sisa utang yang masih harus dibayar? Dan berapa nilai tabungan atau aset yang kamu miliki? Anehnya, banyak orang nggak bisa menjawab. Bahkan saat ditanya, bulan lalu uangmu habis untuk apa? Mereka hanya menjawab, kayaknya buat kebutuhan sehari-hari deh. Padahal, tanpa tahu kemana uangmu pergi, akan sulit memperbaiki kondisi keuanganmu. Itulah pentingnya belajar finansial, sehingga kita bisa paham ilmu keuangan dan manajemen keuangan. Coba mulai hari ini, luangkan waktu sekitar 30 menit. Ambil kertas atau buka aplikasi catatan, lalu tulis 5 hal ini. Penghasilan, pengeluaran tetap, pengeluaran tidak tetap, utang, dan tabungan. Sesederhana itu. Setelah selesai, kamu akan memiliki peta keuangan pertamamu. Dan percaya atau enggak, banyak orang baru sadar di mana masalahnya setelah melihat angka-angka itu. Nah, setelah kamu tahu posisi keuanganmu saat ini, langkah berikutnya adalah membangun sistem yang benar. Karena mengetahui masalah saja nggak cukup. Selanjutnya kita akan bahas bangun sistem mengatur uang sebelum belajar investasi. Kalau misalnya nih, hari ini kamu menang undian 100 juta rupiah. Menurutmu uang itu bakalan bertahan lama nggak? Kebanyakan orang langsung menjawab, pasti dong. Padahal belum tentu. Banyak orang mengira menang undian dan dapat hadiah banyak uang bakalan otomatis bikin kaya. Padahal yang sering terlupakan adalah satu hal penting ini, yaitu sistem mengatur uang. Tanpa sistem, uang sebanyak apapun bisa habis. Inilah salah satu pengetahuan keuangan yang jarang diajarkan, padahal menjadi fondasi dari keuangan dasar. Coba bayangkan setiap tanggal gajian. Banyak orang membayar apa aja yang ingin dibayar dulu, belanja dulu, nongkrong dulu, lalu berharap masih ada sisa untuk ditabung atau diinvestasikan. Masalahnya, sisa itu hampir nggak pernah ada. Cara yang lebih benar adalah langsung membagi uang sejak hari pertama. Misalnya nih, begitu gaji masuk, langsung pisahkan untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, dana darurat, lalu investasi. Dengan begitu, kamu nggak terus-menerus mengandalkan niat atau disiplin. Sistemlah yang bekerja untukmu. Itulah inti dari manajemen keuangan dan salah satu tips finansial paling sederhana, tapi paling ampuh. Ingat kalimat ini baik-baik ya. Orang kaya nggak menabung dari sisa uang. Mereka membelanjakan sisa uang karena sudah menabung lebih dulu. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi bisa mengubah cara kita mengelola uang. Karena pada akhirnya, investasi itu bukan soal siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling konsisten menjalankan sistem. Nah, setelah sistemmu mulai terbentuk, ada satu musuh besar yang sering menggagalkan semuanya. Di poin berikutnya kita akan bahas, belajar keuangan bukan soal matematika, tapi soal mengendalikan dopamin belanja. Pernah nggak kamu buka Shopee atau Tokopedia cuman mau lihat-lihat aja? Tapi 15 menit kemudian malah check out. Tenang, itu bukan karena kamu lemah. Memang ada yang sedang memainkan otakmu. Banyak orang mengira mereka boros karena nggak disiplin, lemah iman, atau nggak pandai berhitung. Akhirnya mereka mencoba melawan godaan dengan tekad yang lebih kuat. Sayangnya cara itu hampir selalu gagal. Dalam ilmu keuangan, masalahnya bukan sekedar soal angka, tetapi soal memahami bagaimana otak kita bekerja. Itulah bagian penting dari pengetahuan keuangan yang jarang dibahas. Setiap kali kamu melihat notifikasi seperti flash sale berakhir dalam 10 menit, atau temanmu baru belanja membeli produk ini, otakmu melepaskan dopamin, yaitu hormon yang membuat kita merasa senang dan takut ketinggalan. Dan aplikasi belanja memang dirancang supaya algoritma memicu reaksi itu. Jadi kamu sebenarnya bukan sedang melawan diri sendiri, tetapi sedang melawan algoritma yang memang dibuat lebih pintar agar kamu terus belanja. Oleh karena itu, mengandalkan tekad aja nggak cukup. Dalam manajemen keuangan, solusi terbaiknya adalah bikin jeda antara keinginan dan tindakan. Nah, salah satu tips finansial yang paling sederhana adalah menghapus data kartu debit atau kartu kredit dari aplikasi marketplace. Saat ingin check out nih, kamu harus berdiri, mengambil dompet,
lalu mengetik ulang semua data kartu debit atau kartu kredit. Kedengarannya sepele ya, tetapi rasa ribet itu seringkali membuat keinginan impulsif hilang. Itulah salah satu penerapan keuangan dasar yang efektif. Setelah kita belajar mengendalikan pengeluaran, saatnya membahas investasi yang sering memberikan hasil paling besar, yaitu investasi leher ke atas yang beneran, bukan seminar mahal, tapi skill yang bisa dijual. Kalau misalnya nih, kamu siap mengeluarkan uang 2 juta rupiah, kamu pilih beli seminar yang menjanjikan cepat kaya, atau belajar satu skill yang bisa bikin penghasilanmu naik setiap bulan. Banyak orang langsung tergoda pilihan pertama. Seminar cepat kaya emang terlihat lebih menjanjikan. Tapi jangan salah ya, skill yang dipelajari sungguh-sungguh bisa membuat finansialmu naik level. Dalam ilmu keuangan, investasi terbaik bukan yang membuatmu semangat sehari, tetapi yang membuat nilai dirimu terus meningkat bertahun-tahun. Coba pikirkan ini deh, berhasil menghemat 100.000 setiap bulan memang luar biasa. Tapi bagaimana kalau kamu menguasai satu skill baru yang membuat gajimu naik 1 juta setiap bulan? Dan skill itu bisa terus berkembang dan memberi tambahan penghasilan. Itulah salah satu bentuk pengetahuan keuangan yang sering diabaikan. Fokusnya bukan hanya mengurangi pengeluaran, tetapi juga meningkatkan kemampuan menghasilkan uang. Contohnya sederhana ya, daripada menghabiskan 2 juta rupiah untuk seminar cara cepat kaya, lebih baik gunakan sebagian kecil uang itu untuk belajar Excel tingkat lanjut, data analisis, digital marketing, copywriting, atau editing video melalui kursus online yang berkualitas. Skill seperti itu bisa kamu masukkan ke CV, membantu naik jabatan, atau membuka peluang freelance. Sebagai langkah awal, tanyakan pada dirimu sendiri, skill apa yang kalau aku kuasai dalam 3 bulan bisa membuat penghasilanku naik? Lalu cari kursus online atau offline dan pelajari dengan sungguh-sungguh. Itulah edukasi keuangan dan cara mengatur keuangan pribadi yang memberi hasil nyata. Nah, setelah tahu apa yang harus dipelajari, saatnya membahas langkah terakhir yang sering mengubah hidup, yaitu terapkan satu perubahan kecil selama 30 hari. Kenapa resolusi keuangan setiap awal tahun sering gagal sebelum bulan Februari? Jawabannya sederhana, karena kita ingin mengubah semuanya sekaligus. Besok mau mulai investasi, menabung, diet, olahraga, bangun pagi, baca buku, sampai berhenti belanja impulsif. Seminggu kemudian, semuanya berhenti total. Ini adalah kesalahan terbesar pemula dalam belajar finansial. Kita terlalu fokus pada perubahan besar, padahal perubahan besar justru paling sulit dipertahankan. Kalau benar-benar ingin kondisi keuangan pribadi berubah, jangan mulai dengan 5 kebiasaan sekaligus. Pilih satu aja, lalu lakukan selama 30 hari tanpa putus. Misalnya, selama sebulan kamu harus fokus mencatat semua pengeluaran, atau menyisihkan Rp20.000 setiap hari. Bisa juga berhenti memakai paylater, atau mencoba tantangan no spend week, yaitu nggak membeli barang yang hanya berdasarkan keinginan selama 1 minggu penuh. Kedengarannya sederhana, tetapi justru kebiasaan kecil seperti inilah yang paling mudah menjadi rutinitas. Ingat ya, tujuan finansial bukan membuatmu sempurna dalam semalam, tetapi membuatmu sedikit lebih baik setiap hari. Setelah satu kebiasaan terasa otomatis, baru tambahkan kebiasaan berikutnya. Dengan cara ini, kamu nggak mudah merasa kewalahan dan peluang berhasilnya jauh lebih besar. Itulah inti dari edukasi keuangan dan cara mengatur keuangan yang sering dilupakan. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan selalu mengalahkan perubahan besar yang hanya bertahan beberapa hari. Jadi, setelah selesai menonton video ini, jangan mencoba mengubah semuanya sekaligus. Pilih satu aja kebiasaan kecil, lalu lakukan selama 30 hari, terus lihat sendiri bagaimana keputusan sederhana hari ini bisa mengubah kondisi keuanganmu beberapa tahun ke depan. Kalau suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.